Selamat bertemu kembali di Saham Cerdas. Main-main saja, yang penting hasilnya bukan main. Nah, ini adalah saham-saham yang sudah kita beli pada minggu lalu dan kita lihat hasilnya. Targetnya adalah 10% kalau naik dan 5% kalau kita jual kalau dia cut loss ya. Jadi kalau dia ditutup close di bawah 5%, itu kita baru jual. Kalau 10% ini kita pakai target otomatis. Karena kadang-kadang dia itu naik terus turun lagi. Jadi sama ini kadang turun lagi terus naik lagi. Jadi strateginya adalah kalau 10% ini pakai target otomatis jual, kalau 5% kita tunggu dulu, kadang-kadang pada akhir hari dia balik lagi. Gitu. Tapi bisa juga Anda jual lalu beli lagi, itu lebih repot. Nah, ini kalau ini Telkom misalnya dibeli pada hari Senin, ternyata ini belum mencapai target ya. Jadi masih kondisinya masih masih in progress. Ini kan mulai hari Senin ya, Senin 9 Oktober. Nah, bagaimana caranya kita beli? Oh ya, ini perlu juga triknya kalau saya, dia belinya tidak satu kali tapi dua kali, yaitu pada pagi hari atau harga open dan pada harga penutupan. Jadi kita anggap kita dapatnya itu di rata-rata di tengahnya ya. Karena kadang-kadang kita beli terus turun. Kadang-kadang pas dibeli terus naik, kan kita tidak tahu ya. Maka supaya mudah targetnya adalah dibeli dengan cara beli pagi dan beli sore. Dapat rata-ratanya. Lalu dipasang targetnya ya. Nah, mari kita lihat semuanya. Jadi Telkom ternyata belum. Mari kita lihat mulai dari Apex, BBTN, dan yang lain-lain ini beberapa hari berbeda-beda ya. Apex ini kalau tidak salah kita masuknya baru hari apa ini? Apex. Nah, sudah saya tandai. Nah, Apex ini baru hari kemarin ya. Ini katanya naik, tapi terus turun. Jadi kalau beli pagi dan sore, pada saat turun kita dapat harga rata-rata tengah sini, lalu kita pasang 5%. Nah, ini sebenarnya hari berikutnya itu sempat turun 5%, tapi naik lagi. Nah, kalau kita strateginya tidak otomatis jual, tapi dijual manual. Jadi kalau jual itu lebih baik manual menurut saya ya. Kalau TP itu target itu kita otomatis. Karena kadang-kadang juga seperti ini nonjol ke atas terus turun lagi kan. Jadi ini juga masih berjalan. BBTN, nah BBTN juga ini ternyata rata-rata dalam seminggu ternyata belum naik sampai 10% ya. Nah, kita pikirkan supaya bisa mendapat kandidat yang bisa naik 10% dengan cepat, nanti kita coba cari tahu ya. Nah, ini juga ternyata belum ya, masih jauh ya. Jadi walaupun dia bergerak, tapi bergeraknya itu masih mendatar ya. Belum ada dorongan untuk cepat naik 10 sampai 10%. Jadi ini masih masih berjalan juga. Target kita 2 minggu karena anggap 1% sehari, maka 10% itu sebenarnya 10 hari ya, atau 2 minggu. Kalau 2 minggu nggak ada progres ya dijual saja ya, sudah skenarionya sudah berubah. Ini juga belum ini ya, BB baru masuk hari Jumat, jadi ini belum ada hasil. DMMX, ya DMMX seperti bergerak panjang ya, kemudian saat kita masuk, ternyata dia sideway ya, sideway karena masuknya mungkin sudah terlambat. Coba kita lihat DMMX, nah ini belum ya, tapi juga belum terjual. Jadi statusnya masih netral, ya. Tidak rugi, tidak untung. MTK, MTK ini masuk hari Senin ya. Kita perhatikan berita apa. MTK. Dia sideway dan
apakah dia tembus. Nah, ini dia belum tembus ya, jadi masih floating ya. GGRM. Ya, kita tidak pernah tahu saham mau naik atau turun. Jadi yang kita lihat adalah tendensi dari pasar. Ini GGRM kalau ada yang beli, tapi mungkin enggak ya, ini 25.000. Nah, lagian saham rokok saya biasanya enggak ikutan ya. Hanya untuk analisis kasus ini juga ternyata masih bergerak mendatar. Nah, kalau kita beli IPTV dengan cara beli besoknya dan beli open dan beli close ya. Nah, ini ternyata setelah naik, dia turun drastis ya. Nih, jadi kalau kita beli open dan close dengan harga yang dengan jumlah yang sama, kita dapat tengahnya. Nah, ini tengahnya tentu saja bukan di sini ya, ini salah. Nah, harusnya di sini nih. Nah, nanti kita kira-kira di sini ya. Nah, nanti kita lihat apakah dia nanti, ini kan baru beli ya, nanti dia naik atau malah turun ya. Jadi kita biarkan apa adanya. Isat juga. Isat pada hari apa kita beli. Ya, kalau diperhatikan memang dia itu naik turun, tapi tendensinya naik terus ya. Ini juga belum tercapai. Ada nggak yang sudah tercapai ya nanti kalau kalau yang saya tahu, saya kemarin beli ada kalau nggak salah SMSM ya. Itu tercapai 10%. Malahan dia 1 hari kayaknya. Ini MAPI, ini juga rasanya waktu itu beli hari Senin dan hasilnya belum tercapai ya. Jadi masih masih berjalan ya. Kemudian Prim ini waktu itu nggak bisa beli saya, entah kenapa. Di ipotnya nggak muncul Prim itu. Nah ini ternyata pergerakannya cukup besar ya. Jadi kalau waktu itu beli Prim, waktu itu sinyalnya adalah kalau ini berarti ini sinyalnya adalah hari Senin, belinya Selasa ya. Dan ternyata ini sudah tercapai. Jadi Prim ya, satu sudah tercapai. Bahkan ternyata dia 14 ya. Nah, gimana? Yaitu apakah Anda akan jual seluruhnya atau jual separuh lalu jual berikutnya manual, ya itu terserah ya. Itu kayaknya masing-masing. Kalau nggak pengen banyak mikir ya sudah, lebih dari 10% itu bukan rezeki kita lah istilahnya gitu ya. Nah, kalau ini nih SMMT. SMMT ini juga baru ya dan belum tercapai. Yang saya ingat SMSM ya. SMSM ini beli juga hari Selasa ya dari analisis Senin. Nah, ini sudah tercapai tapi dengan TP ya, jadi dia menyentuh terus langsung turun lagi. Nah, itu pentingnya kita menggunakan strategi, apa itu, Tuesday ya, beli ini pada Selasa di titik tengahnya, dan ini sudah tersundul ya, sudah tercapai. Jadi yang sudah close mestinya Prim dan SMSM. Kalau yang cut loss belum ada ya. Dengan demikian dari strategi itu, yang dibeli banyak, tapi yang sudah sukses tercapai 10% baru 2, yang lainnya masih floating ya, masih 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 sideway. Telkom ini juga walaupun dia cenderung bergerak ke atas, ini kalau kita lihat dia beli hari Senin ya, dia tembus ke atas ya dari yang analisis kecilnya, tapi belum mencapai target ya, mencapai target. Ya itu kira-kira hasil dari kita mencoba untuk trading ya.
dengan sinyal, dia itu sudah wave trend-nya sudah positif, kemudian volume base, buy sell momentumnya juga sudah positif, lalu dia itu sedang, take gini ya, turun lalu naik ya, itu kita beli ya. Seperti ini misalnya Telkom ini kita belinya karena ada sinyal dia turun lalu naik. Nah, berikutnya kita beli di harga tengah-tengahnya, yaitu esok harinya itu beli saat open dan saat close. Sehingga kalau dibagi 2 kita dapat nilai tengahnya. Itu cara yang menurut saya aman ya, daripada kita beli pagi, ternyata terus turun, atau beli sore ternyata sudah naik seluruhnya, atau dipanteng sepanjang hari itu membuang waktu, itu bukan bukan tujuannya Anda, eee, trading kemudian waktunya habis untuk kegiatan memelototi layar ya. Jadi seharusnya sesuatu yang sifatnya mekanistik aja, beli pagi, beli sore, kemudian pasang target, terus dipantau kalau dia keluar dari, di bawahnya 5% ya dia langsung dijual. Tapi kalau cuman balik lagi ya nggak apa-apa gitu ya. Nah itu kira-kira caranya seperti itu. Nah ini adalah hasil Kompas 100, kita lihat ya, banyak yang merah, tapi mungkin ada yang mulai hijau, MTK, TLKM, DMFS ini udah mulai turun lagi, DOIT, ISAT, dan seterusnya ya dari Kompas 100. Kemudian pada hari Jumat, kita bisa lihat kemarin hasil terakhir, nah ini yang pada naik Jawa, Pikar, Pegas, dan yang lain-lain ya, SMSM, TPMA, dan kemudian sudah kita, bikin listnya, ini dari mulai Bull, Prim, Telkom, dan seterusnya ya. Nah, yang terjadi rebound ini minimum transaksinya 5 miliar ya, volume kali price-nya itu di atas 5 miliar ya. Nah, ini yang kita sebut rebound itu kalau dia sudah mulai tadinya agak turun lalu naik gitu ya. Nah, karena banyak kandidatnya kita akan, fokus pada yang rebound-rebound ini ya. Nah, berikut ini adalah untuk analisis Senin ya, analisis Senin dan kita akan, pilih yang rebound-rebound lagi dan karena sekarang targetnya adalah yang transaksinya 5 miliar minimal, jadi lebih banyak kandidatnya ya. Nah, berarti kita bisa tambahkan analisis, dari strukturnya atau dari kondisi price action-nya. Nah, ini misalnya ABMM. ABMM itu perusahaan investasi, batubara ya. Nah cara yang lain untuk memastikan dia sudah naik atau belum, kita bisa juga di sini ditambahkan analisis ya. Jadi dia misalnya ini sudah, break ya, break dari, eee, tren kecil sebelumnya, sehingga ini bisa kita harapkan dia naik walaupun di sini ada, eee, tantangan lagi, yaitu di sini ada resisten ya. Tapi ya mungkin Anda bisa beli karena dia sudah break. Ini ada sesuatu strong yang kuat dari Senin, nah terus dia, mulai, turun, nah pullback, terus dia mulai naik lagi. Jadi ini menarik ya, ABMM. Kalau bull bagaimana bull? Ya ini juga dia mungkin break sesuatu ya, ada sesuatu yang waktu itu break. Jadi kalau kita lihat misalnya sini ya, misalnya ini trend line-nya, nah ini kita bikin trend line, berarti dia pernah break dan, kecenderungannya dia naik tapi sudah terkena resisten dan turun lagi ya. Jadi kita tidak tahu apakah ini potensial, tapi dia sudah, trennya sudah berubah ya. Ada change of character kalau di struktur itu namanya change of character. Jadi ada change of character, tapi tentu saja bukan jaminan ya, ini juga pernah change of character, cuman akhirnya turun. Ya, tidak ada jaminan, hanya saja ya itu makin lebih ragu-ragu ya kalau, bull ini.
Kemudian ada gudang garam. Nah, gudang garam ini kalau kita perhatikan dia pernah drop, jadi ada kemungkinan, balik lagi ke sini ya, ke 27.000 ya. Cuman kapan kita nggak tahu, sehingga kita bisa bikin analisis ya. Jadi ini kalau nge-break ini nih kayaknya nih, harusnya ya kalau kita break ini bagus. Tapi gudang garam kemarin sudah kita beli, ini hanya melanjutkan ya. Ini ya, dia kayak mau nge-break ini nggak jadi, tapi trennya sih naik. Pernah higher high, higher low, terus ini sekarang entah bisa terus atau tidak. Tadi ABMM yang menarik ya. Jawa, Jawa ini juga ada gap, biasanya turun nutup gap ya, jadi hati-hati kalau ada gap seperti ini, cenderungannya nutup nutup gapnya dulu ini. Jadi ya, ah, harus hati-hati ya, ini analisisnya lebih susah ya. Nggak harus beli kan, nggak ada harus beli, ini hanya kita analisis. Panorama sekarang wisata sedang naik, kalau kita perhatikan ini sejak Agustus volumenya, besar dan naik turun ya. Nah, apakah ini sudah break? Mungkin saja karena ini anggap ini puncaknya 2. Nah, ini ya, jadi dia sudah break struktur yang ini ya, ada kemungkinan naik, ada kemungkinan, tapi kita tidak tahu. Jadi PANR siapa tahu memang bisa naik ya, kalau naik 10% berarti targetnya mungkin naik 80 ya sampai sini. Jadi ada ABMM, ada PANR yang mungkin menarik. Pegas ini, kalau Pegas ini kayaknya belum ya, belum break struktur yang kecilnya ini. Ini kan dia, ya ini belum ya, belum break ya. Jadi masih ragu-ragu ya. Ya, ya ada potensi tapi ya harus break dulu ya. Kalau Prim, nah Prim ini sudah break sehingga ya nggak tahu apakah masih bisa naik lagi ya kalau kita lihat di strukturnya. Dia udah naik, kemarin itu 25% ya ternyata sudah ya. Nah, kalau sudah beli Prim sebelumnya ya sudah tercapai target ya. Tapi sekarang dia, terdeteksi lagi, cuman ini sudah lari jauh. Nah, kadang-kadang setelah lari jauh itu memang mau lari lagi gitu, tapi ya tidak ada jaminan. Ini kan dia, masih ada target sampai 150 tuh, tapi bisa saja turun lagi. Ini kan sudah higher high ya, higher high. Jadi mungkin ke 129. Jadi ini Prim naiknya, drastis ya. Oh sebentar, ini Prim last-nya 89 kenapa ini pre-market mungkin ya? Kok jadi 114 ya close-nya? Close-nya 113 ya. Tapi di sininya kok 89 ya. Ini informasinya, kurang meyakinkan. Kemudian PTPP. Jadi Prim kalau udah beli sebelumnya berarti sudah tercapai target. PTPP juga belum menembus struktur kecilnya ya, walaupun dia tendensinya naik. Yang saya maksud di sini nih, anggaplah di sini ya, ini kan belum belum tembus struktur kecil ya. Tampaknya ABMM dan apa tadi, PANR ini. SMSM sedang
turun lagi, ya kita tidak tahu apakah dia akan naik lagi, karena kalau kita lihat supportnya di mana, ya. Jadi dia masih tren naik dengan cepat. Nah, SMSM kemarin juga sudah PP ya, sehingga atau ini apakah masih akan berlanjut lagi. Nah, ini ya, jadi eh, apakah masih akan berlanjut ya, karena belum tembus ke bawah ya. Bisa saja sini terus naik lagi ya. Jadi dia harus seperti itu. Ya, SMSM masih mungkin. Kemudian ada Soji. Soji ini juga belum tembus ya. Jadi dia gagal tembus struktur yang kecilnya ya. Anggap misalnya dari yang paling puncak ini ke sini ya. Nah, ini apakah sudah lolos atau belum? Ya, tapi ya kita bisa saja ambil ya dia sedang cenderung untuk naik ya. Soji, apalagi transportasi biasanya akhir-akhir tahun rame ya. Ini Transpower juga sempat naik terus turun lagi, tapi ini kecenderungannya naik ya, karena dia sudah struktur yang kecil sudah, berarti sekarang kan yang besar ini, struktur yang besar ya. Nah, masih ada, nah, tapi mungkin ada koreksi dulu ya, kita tidak tahu ya. Terus terakhir nih unik, nah, unik juga naik terus langsung turun lagi, jadi dia belum berhasil tembus ini ya. Ini dia struktur kecilnya. Ya. Nah, tentu saja setiap orang punya gaya sendiri-sendiri, silakan disesuaikan dengan gayanya masing-masing. Demikian analisis untuk Senin, ya kita main-main saja yang penting hasilnya bukan main.